Shalom Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Ada sukacita? Yang dari Manado tentunya. Ada berkat yang luar biasa yang boleh kita terima. Ya, kita punya Allah yang luar biasa tentunya. Minggu kemarin saya sudah sampaikan bagaimana kita berpengharapan dalam Kristus. Pengharapan kepada Kristus tidak ada yang mengecewakan Bapak Ibu. Semuanya dijawabnya dengan sempurna. Ada yang kecewa dengan Tuhan? Ada yang kecewa dengan Kristus? Kita punya Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Bapa yang mengerti keadaan kita, kondisi kita, apapun. Minggu kemarin ada sebuah pengharapan yang berhubungan dengan iman kita kepada Dia. Dan sore hari ini, namanya orang hidup pasti punya masalah. Seperti WL tadi Bu Louis sampaikan, nyanyikan, ada masalah, ada pujian yang meneguhkan kami, kita semua, bahwa ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segalanya buat kita. Amin. Ada kejadian yang luar biasa, saya mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan semua di tempat ini. Adik kami kecelakaan dan nanti jam 7 akan diadakan operasi, ya, pemasangan pen, kayaknya kakinya patah. Nah, saya diminta untuk berdoa di sana sebelum dokter melakukan operasi, Bapak Ibu. Ada pemasangan pen. Dia naik sepeda motor, digonceng sama tukangnya, sampai Vinahouse, jalannya agak nanjak dan nikung, baru ngobrol sama tukangnya, tahu-tahu tor, ban motornya pecah. Ban motornya pecah, dia oleng. Oleng, adik saya kemarin tak tanya, gimana kok kamu bisa jatuh? Aku nggak ingat kok, aku nggak tahu. Tahu-tahu sudah gulung koming gitu, sama tukangnya gulung koming dan kakinya ternyata dia berdiri nggak bisa-bisa, telapak kakinya sama betisnya itu sudah terpisah. Jadi dia nggak bisa berdiri dan akhirnya nggak ada siapa-siapa, kecelakaan tunggal, nggak ada saksi mata juga, dan akhirnya dia pesan Grab. Dia pesan Grab sendiri ke rumah sakit Elizabeth. Dan tukang yang satunya belum bengkak Bapak Ibu, sempat bawa pulang motornya sampai di bengkel, sampai rumah anaknya cerita kakinya jadi bengkak, besar. Dan nggak tahu, ditanya katanya nggak apa-apa, nggak patah, nggak apa-apa, cuman memar mungkin bengkak. Ya, jadi itu aneh, motor bisa pecah ban. Nah, kita dikabarin, langsung saya ke sana, adik saya nggak diapa-apain karena adik saya punya sakit jantung Bapak Ibu. Dia udah pernah pasang ring jantung. Kalau orang sudah pernah pasang ring jantung harus minum pengencer darah. Nah, kalau minum pengencer darah, dokter yang mau melakukan operasi nggak berani karena darahnya terlalu encer. Jadi ditunggu sampai 3 hari supaya darah itu normal kembali. Jadi nggak boleh minum obat pengencer darah dan hari ini dinyatakan sudah bisa dioperasi. Saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu supaya nanti tim medis Rumah Sakit Elizabeth bisa melakukan operasi dengan baik dan dengan hasil yang terbaik. Ya, karena dua-duanya patah. Itu yang namanya masalah. Itu yang namanya semua tidak terduga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita hari ini bisa fan-fan aja. Kita hari ini bisa merasakan sebuah kebaikan. Kalau nggak ada masalah, nggak masalah. Kita bisa ketawa, bisa nggak ada masalah. Tapi Bapak Ibu percaya dan yakini bahwa masalah itu menjadi kendaraan kita. Menjadi kendaraan kita bahwa kita ingat kita punya Tuhan. Kadang-kadang orang kalau keluar dari kehidupan yang tidak bermasalah, dalam arti kita hidup dalam zona nyaman, kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Segalanya boleh bisa kita antisipasi sendiri, bisa kita hadapi sendiri dengan kekuatan kita. Kekuatan pikiran kita, kekuatan skill kita, kemampuan kita. Tapi ketika masalah itu ada, kita baru bingung, kita baru panik, kita cari siapa yang bisa membantu menyelesaikan ini. Dan ketika kita ingat kita punya Tuhan yang jauh di sana, Tuhan yang sebetulnya enggak jauh, ada dekat kita, yang selalu ada dalam kita, di sisi kita. Tadi lagunya saya lupa liriknya, di sisi kita ya, Dia selalu ada dan hadir. Tuhan selalu memerhatikan kita dan menyertai kita. Itu kalau kita ke gereja, kadang-kadang kita bisa datang, tidak ada masalah, selesai, tidak ada masalah. Tapi ketika masalah itu ada Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita datang untuk berharap Tuhan bisa campur tangan dalam masalah kita. Masalah mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang dahsyat. Kita punya Yesus yang tidak bisa dibatasi cara kerjanya. Banyak orang yang sudah bersaksi, banyak orang sudah menyaksikan karya Bapa yang luar biasa, yang dulunya sepertinya tidak bisa apa-apa, buntu, semuanya bisa selesai. Karena Yesus adalah kekuatan kita. Katakan kanan kiri, Yesus kekuatan kita. Katakan,
Yesus kekuatan kita. Yesus sumber kekuatan kita Bapak Ibu. Setiap masalah bisa selesai di tangannya. Dan sore hari ini kita semua percaya bahwa kita datang di sini tentunya ada yang memiliki masalah. Ya, ada yang tidak punya masalah Bapak Ibu, saya tanya. Semuanya beres, gak ada masalah, enak gitu. Ada? Saya punya masalah. Saya punya pergumulan. Saya punya problema. Tapi ketika itu saya bawa kepada dia, hati saya yang pertama-tama dikirimkan oleh Tuhan, ada ketenangan dalam saya. Supaya saya bisa berpikir secara sehat, secara normal sebagai manusia. Enggak kalang kabut, enggak ke sini, ke sana. Ya, tapi Tuhan memberi ketenangan buat kita. Semua orang punya masalah Bapak Ibu. Tapi ingat sebagai kendaraan buat kita. Yesus sanggup menyelesaikan buat kita semua di tempat ini. Ada roh yang besar yang memenuhi kita saat ini. Roh Tuhan yang besar sanggup untuk menguasai segalanya yang kita alami. Kita punya Tuhan yang hebat. Kadang-kadang kita bisa bicara kapan Tuhan kau bekerja dan berkarya. Setiap hari kita mengalami mujizat dari Tuhan yang kadang-kadang kita tidak pernah nilai. Kadang-kadang kita tidak pernah mengucap syukur. Tapi isinya cuma Tuhan aku pengen lebih. Tuhan aku pengen lebih. Tuhan aku pengen lebih. Tidak cukupkah anakku ku berikan kasihku kepadamu. Tidak cukupkah anakku kasih karuniaku bagi engkau. Yang ku berikan buat kamu. Itu sudah menyempurnakan kehidupan kita. Itu sudah menyegarkan hati kita. Kasih karunia berbicara tentang segalanya untuk kita tanpa apa-apa. Tanpa ada tuntutan apapun. Dia berikan ser untuk kita semua. Yang membuat kita takjub dan membuat kita bisa, oh Tuhan aku punya Bapa yang luar biasa. Suatu ketika saya ditanya anak saya, ulang tahun. Ya Stanley kemarin ulang tahun. Papi aku ulang tahun. Stanley mana? Sudah datang? Dia jemput Benny ke. Kamu pingin apa? Sebagai bapak mesti tanya, kamu pingin apa? Terserah papi. Dia lempar ke saya, terserah papi. Saya kalau ditanya terserah papi, saya bingung. Mau dia apa ini ulang tahun, gimana gitu ya. Terus saya jawil istri saya, no Stanley mah nanya aku no, pingin apa? Coba lempar ke Stanley yang, tanya ke Stanley. Stanley pingin apa? Tak lempar lagi, Stan, kamu pingin apa? Hari ulang tahun kamu yang menentukan bukan papi. Kamu yang menentukan, papi yang memberi. Terus langsung dia ngomong, aku pengen ngajak teman-teman makan di mall saja. Kebetulan yang didatang di situ kebetulan, sebetulnya nggak ngundang-undang ini keluarga inti ya, Anderson sama Excel. Ya, namanya berkat ya, makanya Bapak Ibu berdekat-dekatlah sama orang yang baru berulang tahun, ditraktir nanti ya. Jadi kita ke mall, kita makan bersama, di situ saya beri kebebasan. Bapak menyediakan apa yang anaknya pingin. Selama klik sama kita, saya ini lihat bahwa dia tuntutannya dia cuma makan di mall, oke Stan, tidak apa-apa. Kamu pengen ngajak siapa? Itu bapak kita, itu bapak saya sebagai bapak, apalagi bapak kita. Ya. Jadi masalah kita punya Tuhan yang dulu, sekarang dan sampai besok mujizatnya tidak berubah atas kita. Amin. Mujizatnya tetap tidak berubah. Di saat dia bisa memberikan mujizat kepada Musa, di saat dia bisa memberikan mujizat kepada Abraham, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, kita percaya dia bisa melakukannya untuk kita. Sama kadarnya, tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang di sini meragukan karyanya yang besar itu, salah besar Bapak Ibu. Yesus bisa mengubahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita buka dulu di ayat ini. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Tolong multimed. Ya. Di sini ya Bapak Ibu saya bacakan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Sebentar sebelum saya lanjutkan. Di ayat ini di ayat pertama dikatakan, aku yang meratap. Bapak Ibu pemazmur ini, dia menulis, aku yang meratap. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia sedang mengalami apa? Aku yang meratap. Pemazmur menulis aku yang meratap. Tentunya Bapak Ibu, dia sedang mengalami masalah. Dia sedang mengalami problem. Dia sedang mengalami kesulitan, persoalan.
Dan dia meratap kepada Tuhan. Dia menangis, Tuhan kenapa aku mengalami hal seperti ini? Tuhan kenapa aku hidupku selalu sial? Tuhan kenapa hidupku selalu terlunta-lunta? Tuhan kenapa hidupku selalu tidak terperhatikan? Tuhan kenapa hidupku selalu direndahkan, tidak dinilai? Tuhan kenapa hidupku selalu terpuruk? Dia meratap, pemazmur ini meratap kepada Tuhannya. Bahwa dia memiliki masalah yang besar, yang seolah-olah tidak dapat dikuasainya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah, merataplah kepada Tuhan, nangis di hadapannya. Bawa masalah Anda, Bapak Ibu dan saya kepada dia. Sampaikan kepada dia. Dia pemazmur yang meratap, dia ungkapkan segalanya yang dia alami. Tetapi ajaibnya, kita lanjut ke ayat berikutnya. Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tuhan Yesus ini yang luar biasa. Allah bisa mengubah keadaan kita. Ratapan kita menjadi apa Bapak Ibu? Tari-tarian. Ayat ini berkata bahwa kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kita dibuat dari meratap, menangis, bisa menari-nari. Karena kita menang dari masalah kita. Bisa menguasai. Yesus sanggup mengubah keadaan Bapak Ibu malam hari ini dengan singkat, dengan spontan. Yang sakit bisa diubahkan menjadi sembuh. Yang lemah diubahkan menjadi orang yang kuat. Yang berputus asa diubahkan menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Itu cara kerja Tuhan. Diubahkan semuanya dengan singkat, dengan waktunya yang luar biasa. Tidak yang mustahil di tempat ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melihat sesuatu yang berubah dalam kehidupan Bapak Ibu semua di tempat ini. Itu adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya buat kita. Menyatakan mujizatnya buat kita. Yang tanpa kita sadari dan tanpa kita minta. Kadang-kadang dia sudah ada di situ dan di pikirannya. Jauh dalam pikiran kita. Ya, makanya dikatakan di firman Tuhan. Bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita. Itu janjinya. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu sampai lempe-lempe, sampai jatuh, sampai gak bisa bangun. Dikasih masalah yang di luar kemampuan kita, tidak mungkin. Kapasitas saya dan Bapak Ibu beda. Saya dikasih masalah Bapak Ibu, belum tentu saya kuat. Saya dikasih masalah, saya punya masalah dikasih ke Bapak, belum tentu Bapak kuat. Karena ketika kita memiliki kapasitas kehidupan, itu bicara tentang yang Tuhan siapkan. Seberapa besar kekuatan kita untuk menanggung segalanya itu. Itu yang namanya kita memiliki kapasitas yang khusus Bapak Ibu. Kapasitas yang spesial yang Tuhan sudah sediakan. You menang, you tidak boleh kalah. Karena engkau sudah kuciptakan sebagai pemenang. Dan kapasitasmu kapasitas seorang raja yang menang. Persoalan untuk membangkitkan engkau dari setiap kekalahan yang setiap persoalan yang kau hadapi. Engkau menjadi pemenang dan menjadi saksiku. Supaya engkau berkata bahwa akulah Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan segalanya dari kesaksian kehidupan kita. Amin. Dan ketika Yesus berbicara dan bekerja pada sore hari ini, buka hati kita, responi dia, tangkap dia. Ada koneksi antara kita dengan dia, mujizat jadi. Mujizat jadi kalau kita menyambut dia Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyambut dia, mujizat tidak mungkin terjadi. Karena ada kata sambut. Kata sambut itu berbicara pintu gerbang yang luar biasa. Kita ngasih kesempatan untuk Allah bekerja selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk kehidupan kita. Buka hati kita, biarkan dia bekerja seluas-luasnya atas kehidupan kita. Dia akan restorasi semua kelemahan kita. Semua racun-racun dalam kehidupan kita. Kita buka kesempatan, Tuhan ini aku buka hatiku untuk engkau. Bertindaklah atas aku Tuhan. Bentuklah aku ini bejanamu. Aku ini tanah liat. Engkau penjunan yang membentuk aku. Buka hati kita selebar-lebarnya. Percayalah bahwa mujizat Tuhan akan jadi atas kita. Banyak orang yang kecewa sama Tuhan hari-hari ini. Karena apa Bapak Ibu? Yang namanya masalah. Kecewa. Orang Kristen gulung ngomeng gak karuan. Karena apa? Ditimpa masalah. Dia lupa dia punya Tuhan. Dia lupa ada lagunya. Tuhan, engkau jauh di sana, berdiri di bukit tinggi, memandang anak-anakmu. Di atas bukit dia melihat keadaan kita. Dia berjaga-jaga atas kita. Dia memantau kehidupan kita. Dia lupa, gulung ngomong gak karuan Bapak Ibu. Yang kecewa sama Tuhan,
Yang pria-pria yang kecewa sama Tuhan larinya kemana? Kecewa ke cewek Bapak Ibu ya. Yang pria ke cewek. Dipikir wah dengan kita itu bisa menghibur hati kita. Ya, yang cewek kebalikannya kecewa sama Tuhan ke cowok. Wali aneh Bapak Ibu. Nggak malah bener malah waduh nggak karu-karuan Bapak Ibu. Wah, saya kalau ngomong itu sampai gemes. Saya kalau ngomong itu sampai emosi saya tuh, waduh ini orang kok tidak bisa melihat kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang bisa, kita punya Tuhan yang sanggup. Kita punya Tuhan yang selalu ada di sisi kanan kiriku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekeliling kita ada Tuhan. Dan matanya Tuhan tertuju atas kita. Mata dia terfokus atas kita. Bapak Ibu, ya makanya masalah menjadi kendaraan untuk kita bisa menang. Di dalam masalah kita bisa lihat apa Bapak Ibu? Mujizat. Firman Tuhan katakan, aku yang meratap, kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Harusnya kita terikat dengan yang namanya apa? Sukacita. Kita dipenuhi oleh sukacita. Karena di dalam masalah Bapak Ibu ada mutiara, ada berlian yang kita bisa dapatkan dalam masalah yang kita hadapi. Ya, kalau orang menambang dasar nggak ngerti dalamnya apa. Ada emas, ada uranium, ada perak apa tambang apa. Tapi ketika kita cangkul, kita dapat sesuatu di dalam proses penambangan, tentunya tidak dengan mudah kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ada proses, itulah kehidupan kita. Kadang-kadang cangkulnya patah, ganti baru, nggak kuat. Dibur, burnya patah. Dibur sembarangan jadinya lapindo Bapak Ibu ya. Katanya itu burnya kenapa gitu langsung keluar cairan apa yang enggak habis-habisnya sampai hari ini. Ya, karena penambang itu enggak mudah. Tapi ketika masalah itu jadi atas kita, ada berlian, ada permata yang kita dapatkan di setiap masalah kita. Apa itu permata yang akan saya sampaikan? Tapi sebelum kita sampai ke permata, ada orang-orang yang kalau menghadapi masalah, itu malah jadi orang yang bingung. Itu saya kriteriakan sendiri. Saya anggap bahwa orang itu adalah orang yang bodoh Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di depan. Tapi coba sorigel pintar-pintar semua, amin. Tidak ada di sini Pak, adanya di mana ya, di kutub utara gitu ya Pak Irwi ya. Jadi jemaat sorigel, wah sangat-sangat smart, pinter, tidak ada yang bodoh. Tapi saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Saya kasih judul orang bodoh ya. Karena ketika kita mengalami masalah, kita menjadi orang yang tidak kuat, yang gampang nangis, tongkrongane tok gagah sangar. Ya, mungkin ngingoni godek, ngingoni supaya kayak wah sangar. Tapi begitu kegenjot masalah jebret nangis Bapak Ibu. Nangis dan kalang kabut mengambil langkahnya sendiri. Dia mencari jalannya sendiri, mencari jalan keluarnya sendiri. Dan padahal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu yang paling menyakitkan, masalah datang, kita punya masalah. Kalau sama orang luar sudah umum Bapak Ibu. Kita berbenturan sama orang luar sudah umum. Sudah umum. Tapi yang menyakitkan, masalah itu datang dari orang dalam Bapak Ibu. Tahu orang dalam? Orang dekat kita sendiri. Yang itu jadi masalah buat kita. Mungkin pengkhianatan, mungkin apa. Kalau orang luar, alah, aku gak ketemu kamu gak masalah. Tapi orang dalam menyakitkan kita Bapak Ibu. Ya, orang masalah sama orang yang gak percaya, belum percaya Tuhan, umum. Dia gak kenal Tuhan, tingkah lakunya liar. Tapi masalahnya justru sama orang seiman. Yang membuat kita kaget loh. Masalah kok sama seorang seiman. Yang seharusnya kita gak ada masalah. Itu yang sangat menyakitkan dan sangat mengagetkan, kok bisa ya. Kok bisa jadi ya, sama-sama orang seiman, itu yang sangat menyakitkan. Makanya Bapak Ibu saya pesan, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan harusnya orang yang kuat. Pelayan Tuhan harusnya orang yang struggle. Karena masalah itu bisa datang dari orang terdekat kita.
Masalah itu bisa datang dari tim kita, dari kelompok kita, dari kawanan kita. Tapi kalau kita lari dan kita meninggalkan apa yang dimaksud, yang dimau Tuhan, itu namanya saya katakan tadi orang bodoh yang tidak bisa menguasai hatinya, perasaannya. Tapi kekuatan yang Tuhan beri sebagai seorang pelayan Tuhan, struggle kuat dan Tuhan yakin dia bisa. Amin. Jemaat Suarigel mau jadi orang bodoh? Tentunya enggak ya Bapak Ibu, saya pun enggak mau. Saya ingin jadi orang smart, orang pinter, orang cerdas. Ya, enggak enak jadi orang bodoh, jadi bulan-bulanan iblis Bapak Ibu. Orang yang seperti ini jadi mainan iblis, gampang diadu, gampang dihasut, gampang dibenturkan. Tetapi kalau Bapak Ibu percaya bahwa kita punya kebenaran firman yang ada dalam hati kita tidak mungkin bisa diadu. Allah, you mau ngomong apa tentang saya, no problem. You mau ngerasani saya seperti apa, enggak masalah. Kemarin Riko sharing sama saya tentang pekerjaan, tentang apa. Saya ngomong, banyak Pak Ed yang bicara tentang gini. Saya dirasani gini. Saya ngomong, kamu kerja di mana? Setos. Posisimu sebagai karyawan. Kamu ngerasani siapa? Ya gini bos, gini, kurang enak, bagaimana. Suatu ketika, kan Tuhan berkata, engkau bukan menjadi ekor, tapi diangkat jadi kepala. Suatu ketika kamu jadi pemimpin perusahaan, jangan kaget, kamu sudah gaji karyawan, sudah berpikir tentang kemajuan perusahaan, memikirkan kesejahteraan karyawan, masih dirasani loh Kamu jangan berusaha untuk memuaskan 100% orang puas terhadap kamu. Kamu harus jadi dirimu sendiri dan kamu harus tegar. Kamu memiliki Tuhan yang tahu akan keadaan kamu sendiri, pribadi. Saya, karyawan saya, ngerasani saya, no problem. Saya dirasani, tidak dirasani Pak. Sudah gaji, sudah apa? Ngerasani, tidak masalah. Bagi saya no problem. Saya punya Tuhan, saya punya pegangan. Yang penting saya harus jadi pimpinan yang bijaksana. Yang bijaksana, yang wise. Jadi berkat. Bukan pimpinan yang memeras. Atau memanfaatkan, bukan. Tapi bagi saya bisa menjadi pimpinan yang bisa bijak. Itu pun masih dirasani. Ya ampun kok di pekerjaan sing ada duitnya. Ya Bapak Ibu, pekerjaan ada duitnya aja dia dirasani Bapak Ibu. Apalagi di pelayanan tidak ada duitnya Bapak Ibu. Malah keluar duit. Keluar tenaga, keluar pikiran. Ya, pelayanan kita di sini gak ada yang digaji, gak ada yang dibayar Bapak Ibu. Kita semua malah keluar pikiran, keluar duit, keluar apa. Ya jadi dirasani, ya enggak masalah. Tuhan pembela setiap kita. Tuhan berdiri jauh di depan kita, berlangkah-langkah di depan kita, membentengi kita. Gak usah mikir kita direndahkan, dipikir negatif. No problem, enjoy saja. Ada Yesus yang sudah mengikat pinggangku dengan apa? Sukacita. Ratapanku menjadi apa? Tari-tarian. Saya makanya kalau dengar gitu saya menguatkan sama orang yang sharing sama saya. Udahlah gak usah dipikir. Pikiran kita fokus kepada dia. Dia menyediakan segala sesuatu yang baik buat kita. Bukan menyediakan sesuatu yang membuat kita sedih. Bukan menyediakan sesuatu, memberikan sesuatu kepada kita yang membuat kita terluka. Tapi yang membuat kita apa? Sukacita. Karena kasih karunia dari Bapa itu membuat kita apa? Damai sejahtera. Ya. Jangan jadi orang bodoh Bapak Ibu. Iblis senang memanfaatkan orang bodoh. Dibenturkan sini, tidak bakal maju-maju. Isinya kita gulung komeng di situ terus. Diproses di situ terus, tidak pernah keluar-keluar. Itu namanya orang bodoh Bapak Ibu. Tapi jemaat Suarigel, kita semua orang pintar. Orang smart. Tahu si tipu muslihat iblis. Oh iblis kamu mau ke sana. Allah aku sudah tahu. Kenapa Bapak Ibu tahu? Kita punya Roh Kudus. Kita punya penuntun. Kita punya yang bisa membuka tabir yang akan di depan kita dibuka. Ada Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Yang membuat kita apa? Punya wisdom. Ya. Ada sesuatu yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Ya, jadi saya pesan jangan jadi orang bodoh Bapak Ibu. Pelayan Tuhan jadi orang smart, kuat, tegar. Tidak gampang nangis, tidak gampang menyerah. Tabrak terus jalan dalam jalannya Tuhan.
Apalagi jemaat Tuhan yang kita di sini dibangun, dibentuk bersama-sama menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Jadi beda sama orang luar. Orang luar kena masalah langsung mengambil jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya, kita berpegang teguh dalam janjinya. Pikirkanlah bahwa masalah membuat kita bisa hebat. Masalah membuat kita bisa dewasa. Masalah membuat kita bisa kuat. Jadi istilahnya tuh gini Bapak Ibu, kehidupan kita jadi kehidupan yang luar biasa. Pernah ngalamin ini enggak Pak Ed? Pernah. Kalau kita siap masalah masuk dan kita responi dengan bagus dan kita menang, jadi kesaksian. Pak Ed pernah ngalami gini enggak? Lu pernah. Oke, 1 poin saya menang. Pak Ed pernah mengalami gini? Saya pernah. Kita menang. Ujungnya apa Pak Ed? Aku menang, aku bisa ngatasi. Caranya bagaimana Pak Ed? Saya kasih. Caranya apa? Ada firman dalam hidup kamu. Itu yang menjadi kesaksian. Makanya Yesus itu hidup dari kita. Yesus itu hidup melalui kita. Yang menjadi berkat untuk kita sampaikan. Pak Ed pernah ngalami ini, menang. Saya naik cerita live Bapak Ibu. Karena apa? Saya mengalami. Beda kalau saya dengar. Orang kalau dengar lain. Cerita bisa lupa. Kita bisa tertinggal kisah orang lain masalahnya. Tapi kalau kisah saya sendiri, saya mengalami bersama-sama dengan Tuhan, itu yang luar biasa. Makanya bedanya berharap, Pak Heru kemarin tidak ada, saya ulang, berharap sama berpengharapan beda. Berharap itu kita bisa ya, bisa tidak, enggak bisa harus mendapatkan, kita ngarep-ngarep tok, ya toh. Tapi berpengharapan kepada Yesus, kita pasti menerima dan kita pasti mendapatkan. Karena Dia yang punya janji yang luar biasa. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, saya golongkan lagi orang yang biasa. Orang ini aneh Bapak Ibu. Kalau orang biasa itu ada masalah, yo wis lah nasibku gini. Yo wis lah orang yang terima. Orang yang terima yang enggak punya tantangan. Jadi memang aku uripku kayak gini. Kalau ada masalah diresponi dengan datar gitu ya. Ya. Tetapi namanya perkataan iman itu yang penting. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, ora mungkin bojoku berubah. Bapak Ibu, iblis. Kalau kita belum keluarkan statement keluar dari mulut kita, dia nggak ngerti apa yang kita pikirkan. Iblis nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ucap itu, dia akan pakai ucapan itu untuk menjadi ya dan bisa jadi. Itu bedanya iblis. Kalau Allah ngerti kedalaman hati kita, sampai sedalam-dalamnya dia tahu. Kita mau ngapain dia tahu Bapak Ibu. Tapi kalau setan, iblis gak ngerti. Kita diam gini baru berpikir dia gak ngerti. Tapi kalau kita sudah ucapkan, makanya Bapak Ibu kalau ngucap jangan sembarangan. Ada orang yang ngucap, bojoku gak mungkin berubah. Ya nanti itu akan jadi. Perubahan akan sulit, akan terlalu berbelit-belit. Tapi ketika kita katakan suamiku bisa berubah dalam nama Yesus, suamiku bisa berubah. Itu akan nyata Bapak Ibu, bisa berubah. Perusahaanku akan bangkrut, ya bangkrut tenan Bapak Ibu. Bangkrut, tapi ketika perusahaan kita gonjang-ganjing, utangnya banyak, dan seolah-olah nggak bisa bayar dan akan disita bank. Tuhan Yesus, aku punya utang banyak. Ya, perusahaanku utang banyak Tuhan yang sebentar lagi disita sama bank. Tapi perkataan iman kita bahwa perusahaanku tidak bakal bangkrut, tidak bakal disita, dan bisa bayar hutang dengan caranya Tuhan, itu bisa jadi Bapak Ibu. Itu yang namanya iman, kita bukan data-data aja. Oh iya bangkrut, ya bangkrut lah, enggak apa-apa lah. Orang yang menerima keadaan, orang yang gampang untuk digulingkan. Enggak ada semuanya usaha untuk kita bisa bangkit. Dia lupa bahwa usaha itu disertai oleh Yesus. Bukan kemampuan kita. Nek kemampuan kita ya langsung gelebek, enggak kuat. Kekuatan kita terbatas. Tapi kekuatan Allah bisa menembus segalanya. Amin. Cara berpikirnya, cara berpikir kita jauh sama berpikir Allah. Allah memikirkannya 7, 10, 15, 50 kali ke depan sebelum kita berpikir. Itu kerja Allah kita. Jangan jadi orang datar Bapak Ibu. Jangan jadi orang terima tok. Kita pemenang. Kita bukan orang yang gampang diombang-ambingkan, gak punya prinsip. Orang yang gak punya pegangan. Orang yang hanya limbung kanan kiri seperti perahu. Yang gak tahu arah tujuan. Tapi kita harus punya prinsip Bapak Ibu. Prinsip kehidupan bersama Yesus. Yang ujungnya apa? Kemenangan. Ujungnya apa? Keberhasilan. Ujungnya apa? Kemuliaan. Ujungnya apa? Semuanya sehat. Tidak ada sakit yang aneh-aneh. Itu kemuliaan dari Bapa. Ya. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa.
orang yang memiliki hikmat. Yang ujungnya apa Bapak Ibu? Kemenangan, hidup berkemenangan. Hikmat, ya saya kelompokkan orang yang mempunyai hikmat dan kemenangan. Itu adalah orang yang meresponi sebuah masalah dengan pikiran yang baik. Yusuf, ya sudah sering kita bahas. Yusuf direka-rekakan apa? Ya, yang jahat. Tapi ujungnya apa? Yusuf meresponi dengan baik. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak mungkin membuat dia tidak bisa bangkit. Tuhan tidak melepaskan dia dari segala yang sudah dirancangkan yang buruk terhadap dia. Yusuf akhirnya bisa keluar dan malah jadi Perdana Menteri. Ya toh, diangkat lagi luar biasa. Terus apa lagi? Daud Bapak Ibu. Daud kurangnya baik sama Saul apa Bapak Ibu? Dilayani, Saul dilayani. Ya toh? Dia menservis Saul dengan luar biasa. Padahal di balik itu apa Bapak Ibu? Saul malah balik mencoba membunuh Daud. Kalau Daud mau balas bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Ada satu kesempatan yang dibuktikan bahwa kalau aku bisa membunuh kamu. Tapi Daud tidak lakukan. Dia menservis Saul luar biasa. Karena dia meresponi bahwa aku mengalami ini, Tuhan punya tujuan buat aku. Tuhan punya tujuan yang mulia buat saya. Waktu itu Daud punya pikiran seperti itu. Jadi dia tidak meresponi bahwa itu sebuah yang menyakitkan dia dan membuat dia hancur. Enggak. Orang Kristen seharusnya enggak boleh hancur. Orang percaya Yesus seharusnya enggak boleh hancur Bapak Ibu. Orang percaya Yesus seharusnya kita bisa keluar dari setiap masalah kita. Dan kita bisa membuktikan bahwa mujizatnya itu jadi atas kita. Seperti dia melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, semuanya. Sama, berlaku juga buat kita. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu ada di tempat ini yang pikirannya baru berat. Baru berpikir besok tuh, waduh masalahku berat banget. Besok itu menghadapi ini yang menjadi momok buat kehidupan kita. Menjadi ketakutan buat kita Bapak Ibu. Melek moto besok, aku harus bayar hutang ini. Saya punya teman bos, enak Bapak Ibu, mobilnya banyak, mewah-mewah. Dia naik cerita Bapak Ibu, ya yo Ed. Tiap saya melek mata, buka mata, ya toh, saya harus bayar sekian puluh juta di bank. Karena hutangnya banyak, dia harus angsur, melek moto, saya harus dapat duit. Dia stressing luar biasa. Ya. Tapi ketika kita punya wisdom yang tahu masalah, itu menjadi kendaraan kita untuk menang. Luar biasa. Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ujungnya kemenangan. Harusnya, Swarigel, kita menjadi orang yang seperti itu. Dipenuhi hikmat Tuhan untuk kita bisa menuju kemenangan. Waktu Daud mengalahkan Goliat, Goliat ngetawain kenapa cuma bawa tongkat dan batu. Ya, dia dianggap seperti anjing. Tapi ketika Daud bilang bahwa aku datang dengan nama Tuhan, ya, dia bisa mengalahkan Daud. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa semua yang dialami Daud mengalahkan Goliat itu menandakan, membuktikan bahwa seluruh yang ada dalam kehidupan kita sepenuhnya sudah terkawal. Daud bisa mengalahkan Goliat dan ujungnya apa? Dia bisa menjadi raja. Masalah bisa mengangkat kita untuk kita menjadi seorang pemimpin. Saya tidak pernah dapati di Alkitab, di firman Tuhan, orang yang menang tanpa tidak melalui masalah. Saya tidak pernah mendapati proses yang Tuhan lakukan pada hamba-hambanya, nabi-nabinya. Dia menang bukan melalui dengan hanya menang, tapi ada proses yang dia alami yang luar biasa, yang menjadi pembelajaran buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan berbicara luar biasa melalui firman-Nya. Ya. Ada yang kemudian, saya singkat, ada berlian yang kita dapatkan di saat kita mengalami masalah. Saya coba ambil hikmah apa di balik semua masalah yang kita alami. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, dengan kita mengalami masalah, kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, ada perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya bicara Bapak Ibu, kalau orang mau berubah, berjumpalah dengan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Percuma kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus kita bisa berubah. Tidak mungkin.
kita masih memegangi kemampuan kita masih memegangi karakter kita masih berbangga dengan kehidupan kita. Tapi perjumpaan dengan Kristus itu bisa membalikkan semuanya. Yang Yesus ingin seperti apa kita di mata Dia. Amin. Ada perjumpaan yang kadang-kadang bukan hanya sekedar angkat tangan memuji, tapi ketika kita punya, kalau kita memuji Tuhan, nyanyi, nyembah sudah umum, kita berjumpa dengan Tuhan, kita berdialog, tetapi yang namanya masalah bisa jadi kendaraan kita untuk kita berjumpa dengan Yesus melalui apa? Masalah. Jadi jangan takut dengan masalah Bapak Ibu, kita malah senang. Dengan ada masalah kita melihat Yesus, dengan masalah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui masalah. Dan yang kedua, dengan ada masalah kita mengalami apa Bapak Ibu? Saya tulis di sini, ada yang namanya perubahan hidup. Hidup kita ada perubahan dengan adanya masalah. Ya. Jadi digocoh seperti apapun, ya dengan adanya masalah kita malah bisa berubah menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tahan banting. Ya. Yang ketiga, kita mengalami mujizat. Pengalaman-pengalaman mujizat yang saya ambil, saya bilang bahwa di dalam masalah kita selalu ada mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya. Kemudian berikutnya kita diajar untuk merendahkan hati, ada kerendahan hati. Setiap masalah kita memiliki kerendahan hati karena apa Bapak Ibu? Kebanyakan Bapak Ibu yang di lapangan, yang terjadi di lapangan, orang sombong, orang yang sok tahu, orang yang sok kuat, itu akan hancur Bapak Ibu. Dia nggak bisa untuk mengatasi apa, dia malah hancur. Karena apa? Dia sok pinter, dia sok tahu, sok hebat, sok kuat, sok mengerti, sok paham. Tetapi orang yang rendah, makanya ada firman-Nya toh, yang tinggi direndahkan, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah. Yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi akan direndahkan. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati melalui setiap masalah yang kita alami. Ada kerendahan hati yang kita bisa sanggup untuk menjalani semuanya itu. Ya, makanya orang Kristen jangan sombong, jangan sok kuat. Kebanyakan sok kuat, belundung Bapak Ibu. Sebanyakan sok kuat membuat kita malah jadi orang yang aneh, menjadi orang yang bodoh, yang konyol. Ya, orang yang sok pinter jadi orang bodoh loh Bapak Ibu. Di hadapan orang, kita ngobrol ya, kita pernah ngobrol gitu ya, orang ini sok pinter gini ya. Tapi ujungnya kalau dibalik, dia malah nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya kalau ketemu orang yang sok pinter Bapak Ibu jangan dibantah, dengerin dulu sampai dia habis bicara. Dia dengerin sampai dia ngomong-ngomong, suatu ketika kita genden ngomong, dia ditanya, dia nggak ngerti apa-apa ternyata. Dan dia malu. Banyak orang yang sok tahu jadi malu, banyak. Ya, saya kalau ngomong sama orang, saya enggak mau ngomong dulu Bapak Ibu. Biar dia yang ngomong, silahkan Bapak ngomong sebanyak-banyaknya. Berusaha ngomong, begitu satu pertanyaan, dua pertanyaan, dia enggak ngerti apa-apa Bapak Ibu. Padahal yang paham besi saya, yang paham besi, paham material saya. Tapi dia seolah-olah menguasai besi tempa, mengajari saya, saya diem. Oh terus BP Pak, gini. Begitu saya melontarkan pertanyaan tentang yang berkaitan dengan pekerjaan saya, dia kebingungan Bapak Ibu. Dia malah bingung, blingsatan ngarang cerita, ngarang mesin ini. Padahal mesin yang dia sebutkan gak ada kaitannya sama besi tempa Bapak Ibu. Dan akhirnya saya buka bahwa mesin ini untuk ini. Dia ngomong, dia hanya ngaku bahwa dia gak menguasai. Dia mencoba untuk mengerti malahan. Nah konyol loh Bapak Ibu. Jadi dia malah malu, nilainya malah di depan saya merendahkan dia, malah nilainya turun. Berarti saya malah menilai dia, oh berarti you bukan orang pinter. You orang yang sok pinter, sok ngerti. Jadi bobot penilaian saya terhadap dia malah turun. Yang dulunya saya gini, malah saya jadi, oh berarti Anda orang biasa, yang enggak ada isinya. Ya, orang yang sok pinter enggak ada isinya Bapak Ibu. Tong kosong berbunyi nyaring, tanyai jebret yang berkualitas, bermutu, enggak bisa jawab. Itu orang yang sok tahu. Ya. Tapi kalau swarigel, orang yang benar-benar tahu, bukan sok tahu, amin. Kita semua orang yang benar-benar tahu. Makanya kalau ngomong hati-hati, ada kualitas, ada isi. Kita kalau ngomong harus ada kualitasnya, ada isinya, ada bobotnya. Kalau kita mau dihormati orang, dihargai orang. Kalau iya ya iya, enggak. Itu, jadi orang harus punya prinsip. Ya. Dan yang terakhir, kemampuan untuk kita belajar mengasihi.
Ini yang kadang-kadang kita sulit Bapak Ibu. Dari setiap masalah, bisakah kita mengampuni? Dari setiap masalah, bisakah kita mengasihi? Yesus yang sebentar lagi kita perjamuan, mencurahkan tubuh dan darahnya. Tanpa dia melihat dosa kita, siapa kita. Abot Bapak Ibu, berat. Tapi dia berikan untuk kita. Bisakah kita juga berlaku demikian? Mengasihi, mengampuni lewat masalah. Kita baru ada masalah dengan saudara, langsung ngamuk, langsung emosi. Ya kan? Masalah mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus mengasihi. Mendoakan, mengampuni, abot Bapak Ibu. Saya pernah, istri saya jadi saksi. Saya nangis, nyebut namanya saja saya berat banget. Yang sebut doa ke ampuni, ngomong just si A gitu ya. Wah rasanya enggak relo Bapak Ibu, saya menyebut nama itu. Untuk saya mendoakan dia. Tapi ketika ada kekuatan dari Tuhan, ketika ada sesuatu yang melanda saya, memenuhi saya sebut namanya dengan lantang, istri saya kaget. Saya malah enggak ngomongnya biasa, malah teriak saya. Saya sebut namanya, wah istri saya kaget. Dia bengok gitu, bengok bukan apa-apa loh. Dia yang aku bengok itu, aku teriak itu supaya aku lepas bahwa aku mengasihi dia, aku menyayangi dia, aku mengampuni dia. Tak lepaskan namanya Jus. Hati saya apa Bapak Ibu? Lega. Rasanya ada yang terlepas dari hati saya yang dulunya mengganduli kehidupan saya. Jus. Langsung saya berdoa, saya doakan dengan tangisan air mata. Saya sebut namanya enggak cuma sekali. Dulunya suruh nyebut sekali aja sudah berat. Setelah saya lepas semua, saya sebut berkali-kali dalam doa saya itu Bapak Ibu. Nama itu. Dan sekarang Bapak Ibu, orang tersebut sama saya sudah berdamai. Dan saya sama dia sudah enggak ada masalah. Biarpun sebetulnya masalahnya belum selesai, tapi bagi saya tidak ada masalah. Karena di balik itu semua, Tuhan sudah berikan lebih dari yang masalah kemarin terjadi buat saya. Amin. Tapi dia melihat saya, kowe kok iso nrimo. Kowe kok iso menganggap aku sebagai teman masian, menganggap aku sebagai sahabat masian. Kamu kok seolah-olah biasa, istrimu juga biasa, enggak jengkel be aku, enggak ngungkit-ngungkit lagi, enggak pernah loh Bapak Ibu. Sampai sekarang saya ketemu, enggak pernah mengungkit, menanyakan bagaimana ini berkaitan dengan uang ya Bapak Ibu. Ini enggak pernah. Dan saya sudah lupakan semuanya dan hati saya merdeka. Harusnya saya begitu. Kita begitu Bapak Ibu. Malam hari ini kita memasuki sebuah janji Tuhan. Ada tubuh dan darah yang tidak sembarangan Bapak Ibu. Dia berikan buat kita itu lebih dari sekedar, bukan sekedar tetesan air mata apapun. Sampai nyawa dia berikan buat kita. Kurangnya apa Bapak kita? Kurangnya apa Yesus? Kurangnya apa kasihnya buat kita? Dia relakan semuanya buat kita. Masakan kita masih berkeras hati untuk tidak bisa mengampuni? Masakan kita masih berkeras hati untuk kita tidak bisa berubah? Masakan kita tidak punya kesempatan untuk kita mengubah kehidupan kita untuk menjadi pemenang? Kuasa darahnya. Perjamuan bukan hanya biasa. Perjamuan kuasa darah tubuh dan darah Yesus memiliki eksistensi Allah yang sempurna buat kita. Bukan hanya untuk menyembuhkan saja Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan kemarin yang saya bagikan. Perjamuan kudus bukan untuk menyembuhkan saja Bapak Ibu. Makanya ada yang titip, ya lucu. Ada yang titip, gak bisa datang, titip Pak. Titip perjamuan, anggur perjamuan, 3. Loh kenapa 3? Loh nek obat kan pagi, siang, malam. Dipikir kayak obat Bapak Ibu perjamuan kudus. Ya kan? Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu perjamuan kudus. Ada pengorbanan Yesus yang punya tujuan supaya kita enggak cuma sembuh Bapak Ibu. Kita bisa jadi orang-orang yang sempurna, yang bisa bangkit dari segala kelemahan kita. Dari segala pergumulan kita. Kuasa darahnya bisa membangun kehidupan kita dari semuanya yang terjadi pada kita pada malam hari ini. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah malam hari ini, percayalah dia bisa mengubahkan dalam sekejap setiap masalah. Tidak mudah, tidak sulit bagi dia untuk bekerja atas itu semua. Amin. Jadi saya akan melihat bahwa kegerakan gereja Swarigel di hari-hari ke depan akan dipenuhi oleh orang-orang yang semakin kuat. Orang-orang yang memiliki wisdom.
kebijaksanaan yang luar biasa. Bukan orang-orang yang berpikir kerdil, sempit, bukan. Kita memiliki pikiran yang luas untuk mengerjakan karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya, buat kita semua. Amin.